Bu Wiji. Waalaikumsalam Bu Tati. Gimana Lagi ini? apa nih? Ini baru santai lihat-lihat ini Bu. Keren banget ini akuariumnya Bu Wiji ya. Bu Wiji suka yang jujur. Ya, alhamdulillah ini kalau misalkan capek lihat ini langsung menjadi seger. Iya. Fresh kembali. Permisi, Gimana, saya boleh duduk Bu Wiji? silakan, Oh, iya, Tati, iya. silakan. Iya. Terima kasih Bu Wiji. Waduh, ini Gimana, juga seger gimana? sekali. Ya, ada yang bisa Aduh. saya bantu. Iya nih. Ibu, Bu Wiji nggak sibuk kan? Baru santai-santai ini. baru Udah santai. nggak ngajar kok tadi. Udah. Alhamdulillah. Jam pertama kedua tuh udah selesai. Oke. Santai-santai dulu. Bu, Mana? ini aku mau minta tolong ya Bu. Jadi di guru penggerak itu kan salah satu tugasnya adalah saya wawancara studi kasus terkait dengan paradigma dilema etika. Nah itu kan ada 4 kasus Bu. Nah aku memilih yang kasus 3. Oh ya. Nah menikah mungkin Bu Wiji yang saya Coba ini saya ikut pada mencermati kasus 3 aja Bu nggih. kasus 3. Injih. Nah, Nah, di sini mungkin saya bacakan terlebih dahulu, nggih, Bu. J, di sini nanti Ibu akan saya wawancara terkait dengan kasus ini, pendapat Ibu jika Ibu menjadi tokoh di salah satu dari studi kasus ini. Baik, Bu Wiji, saya bacakan ya. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kegiatan pada kepala sekolah. Nah, Ibu Rosdiana itu kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Nah, hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapor ya maupun jalur tanpa tes atau jalur tanpa tes. Nah, ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Nah, ia juga menyatakan bahwa setelah salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia ini adalah membuat 25% murid diterima PTN dengan jalur rapor. Nah, oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10 nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Nah, di sini Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Jadi misalkan nilai murid 70, maka harus menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka. Dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Nah, ini di sini Bu Wiji ya, selaku ya, jika Bu Wiji selaku guru di sekolah tersebut ya, kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana dan Ibu sudah mengajar selama 5 tahun dan selama ini Ibu juga merasa bahwa otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberi penilaian pada murid-murid diragukan gitu. Nah, selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, Ibu ya maksudnya merasa kredibilitas Ibu diragukan gitu dan integritas Ibu dipertanyakan. Nah, bila Ibu meningkatkan apa yang akan Ibu lakukan atas dasar apa dan Ibu melakukan itu gitu. Jadi atas instruksi dari Ibu Rosdiana tadi untuk menilaikan. Nah, di situ kan disampaikan bahwa kredibilitas dan otoritas Ibu diragukan. Nah, apa yang Ibu apa yang kira-kira opini apa yang Ibu sampaikan terkait kasus 3 ini sebenarnya mungkin
banyak sekali ya di sekolah lain juga berlaku seperti ini. Tetapi di kasus ini 3 ini saya sudah mengajar 5 tahun. Nah, ketika seorang guru itu memberikan penilaian, tentu penilaiannya itu tidak dalam waktu yang dekat, tetapi itu penilaian yang sudah lama berlangsung. Apalagi kalau kasusnya di sini adalah pembagian rapot semester 1. Nah, untuk penilaian yang saya berikan kepada anak itu sudah lengkap dengan bukti-buktinya. Bukti-buktinya apa saja? Berikut dengan daftar nilai, ada analisis nilai, kemudian juga form remedi, mungkin pengayaan, itu sudah lengkap semuanya dan itu juga akurat, dapat dipertanggungjawabkan, bukti-buktinya sudah lengkap sekali. Sehingga kalau mohon maaf, kalau Ibu Kepala Sekolah Bu Rusdiana ini mengatakan bahwa meragukan integritas saya, itu yang harus kami dengan teman-teman itu menyayangkan. Karena memang nilai itu tidak saklek ya, tetapi berdasarkan hal-hal dalam peraturan pemberian penilaian itu salah satunya adalah kesahihan atau valid. Jadi nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru termasuk saya itu sudah valid, sudah sesuai dengan apa yang dicapai oleh anak tersebut. Jadi penilaiannya tidak hanya nilai dari data itu, tetapi memang sudah ada penilaian yang lain, mungkin keadilan, kemudian kasih sayang terhadap anak-anak, itu sudah lengkap di dalam penilaian rapot tersebut. Jadi dengan bukti-bukti ini tidak seharusnya Ibu Rusdiana itu meragukan, walaupun mungkin tujuannya baik, gitu Bu. Kalau tentang bukti-bukti penilaian dan kredibilitas yang dilakukan oleh Bu Rusdiana. Seperti yang disampaikan Bu Ici tadi, bahwa sebetulnya kan tidak ada yang salah ya, artinya ada yang salah, itu bukan satu kesalahan gitu. Nah, Ibu merasakan ada sesuatu pertentangan nggak? Artinya walaupun itu sama-sama benar ya, artinya memang di satu sisi kan untuk meningkatkan kualitas, walaupun dengan cara mungkin memang kurang pas ya, karena juga mendadak, kemudian sudah rapotan dan sebagainya. Itu menurut Bu Ici bagaimana terkait dengan ini, bahwa harus dinaikkan, memang muaranya untuk keberhasilan anak-anak juga Bu, gitu. Ya, ini Bu Tati, menurut saya memang dalam lembaga pendidikan terutama di sekolah berkaitan dengan nilai itu memang ada istilahnya ya, sesuatu yang membuat bingung atau disebut juga dengan dilema ya. Dilema apa ya, berkaitan dengan norma itu ya. Kalau Bu Rusdiana itu juga benar sebagai seorang pemimpin di sekolah tersebut, ingin mendapatkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Kemudian Bapak Ibu guru termasuk saya itu juga sudah sesuai penilaiannya. Memang ya nanti mungkin diambil jalan tengahnya. Jadi memang tidak bisa semua anak langsung diberikan tambahan poin 10. Mungkin anak yang dapat nilai 90 bisa dapat nilai 100, itu sangat fantastis sekali ya. Nah, berarti mungkin perlu diberi solusi yang terbaik. Kalau memang Bu Rusdiana ini sebagai kepala sekolah baru di sekolah tersebut, ini saya rembukan dengan Bapak Ibu guru, bagaimana caranya agar tidak serta-merta untuk langsung memberikan poin 10 kepada semua anak, tetapi harus dengan etika yang baik. Kasih sayang diutamakan, tapi juga sesuai dengan aturan dalam penilaian. Itu Bu, kalau menurut saya. Tepat sekali disampaikan oleh Bu Ici, benar sekali bahwa tidak serta-merta semua dipukul rata untuk kenaikan 10 poin. Kita tetap harus memilah dan memilih mana yang layak untuk dinaikkan dan mana yang tetap, karena memang dalam sebuah pendidikan itu yang kita nilai adalah proses, tidak semata-mata pada hasil akhir. Memang di sini kalau menurut materi yang saya dapatkan di guru penggerak itu namanya paradigma, dilema, etika, peraturan
urusan keadilan versus atau lawan kasih sayang. Nggih. Oh, iya. Memang namanya ya itu karena memang kalau menurut adilnya ya harusnya tidak dinaikkan karena memang sudah sesuai. Tapi sesuai. karena itu juga anak-anak kita ya sebagai anak-anak yang nantinya juga akan mewarnai kancah kehidupan masa depan Indonesia selanjutnya, maka kita juga butuh anak-anak yang bisa masuk ke PTN. Tetapi seperti yang disampaikan Bu Iji tadi tepat sekali bahwa kita tetap harus memilah dan memilih siapa yang layak dan siapa yang tidak layak untuk dinaikkan, tidak dikebiauyah istilahnya di bahasa Jawa. Terima kasih Bu Iji atas waktunya. Masya Allah, ini alhamdulillah saya jadi juga tercerahkan dengan yang disampaikan Bu Iji, nggih. Artinya bahwa studi kasus ini juga tidak hanya di sekolah ini ya, di sekolah SMA Karakter Mulia, tapi juga mungkin di sekolah-sekolah lain juga ada. Namun di situ memang kita harus mempertimbangkan istilahnya mudorotnya, manfaatnya dan sebagainya, sehingga memang sebuah peraturan atau keadilan tidak serta-merta kaku gitu ya. Baik, terima kasih Bu Iji. Monggo dilanjutkan lagi kalau mau ini beberes. sudah selesai ya Bu wawancaranya. Alhamdulillah kalau bisa membantu. Alhamdulillah sangat membantu. Sudah lancar. Amin, mudah-mudahan lulus. Amin. Monggo Bu Iji, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam, monggo.